dagang, kamu tidur. Nanti saja sebentar. Coba tidur. Ini orang saja yang sholat, tapi dia jadi mendahulukan tidur. Hukumannya seperti itu. Kira-kira bagaimana lagi orang yang amatus sholat, mematikan sholat. Hadis ini menunjukkan semakin muncul generasi setelah kita, generasi yang banyak orang yang menelantarkan sholat, bahkan tidak mengenal lagi yang namanya sholat. Ya, tidak mengenal. Sekarang ini saja banyak ya orang yang sholatnya itu hanya sekali atau 2 kali dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun datang di sholat pergi jual balon. Jual balon itu. Subhanallah, amatus sholat. Berikutnya kata Nabi, adaul amanah. Banyaknya manusia menelantarkan amanah. Mereka menelantarkan amanah. Pekerjaan adalah amanah. Harta yang dia kumpulkan, mungkin minta sumbangan, begini, sumbangan, semuanya. Oh, itu amanah dari orang-orang. Ya, jangan kamu telantarkan. Termasuk dari bentuk adaul amanah. Ya, minta setiap setelah sholat, pembangunan masjid, perbaikan masjid. Tapi uangnya dikumpul terus sampai bertahun-tahun, dikumpul terus di bank, disimpan terus. Begitu dolinya tadi. Itu amanah. Orang menyumbang itu amanah yang harus cepat kamu keluarkan, kamu salurkan, kamu berikan. Tapi termasuk di akhir zaman banyak orang menelantarkan amanah. Adaul amanah, menelantarkan amanah. Berikutnya wa akalul riba. Termasuk dari tanda-tanda dekat hari kiamat kata Nabi, banyaknya orang bermudah-mudahan memakan riba, bertransaksi riba, memakan riba. Sedangkan perlu kita ketahui, memakan babi itu dibolehkan karena darurat. Boleh kalau darurat. Minum khamar boleh kalau darurat, sangat darurat. Tidak ada minum kecuali itu. Tapi kalau riba tidak ada kata darurat. Tapi banyak yang melakukan. Darurat ini tidak ada di jalan keluar. Tidak ada. Ayo, bisa ke ini, ditangkap ini, bisa ke ini, bisa ke ini, bisa ke ini. Ayo ambil buat di bank deh. Ambil buat di koperasi deh. Padahal tidak ada kalimat darurat masalah riba tidak. Seandainya nyawamu tetap tidak boleh. Karena memang masalah riba itu bukan masalah kecil. Inna riba situl wasabu'una baban. Riba itu mempunyai 76 tingkatan dosa. Aisaruha, dosa yang paling ringannya. Dari dosa riba ini paling ringannya. Dosa yang paling ringannya riba itu setara, sama dengan dosa paling beratnya zina, yaitu berzina dengan ibu kandungnya. Kata Nabi, aisaruha ayya'tiya rajul ummahu. Dosa yang paling ringannya riba seperti dosanya orang yang berzina dengan ibu kandungnya.
Sedangkan dalam dosa zina ini dosa yang paling terbesar, berzina dengan ibu kandung. Tapi itu dalam bab riba itu paling ringannya. Ini menunjukkan tidak ada kata darurat yang berkaitan dengan riba. Tidak boleh. Akal riba, maka itu termasuk dari ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu berkaitan dengan riba itu wajib kita pelajari. Kenapa wajib? Karena zaman sekarang ini banyak orang mengubah nama riba dengan kalimat yang indah, mulai dari koperasi, simpan pinjam, tabungan, jasa, itu langsung disebut, ya, kembalinya kepada riba. Berikutnya wastahilul kadhib. Ingat ya, tidak ada darurat berkaitan dengan riba, tidak boleh. Maka salah satu dari bahaya riba, harta riba itu nggak bisa disedekahkan. Harta riba itu tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Tidak bisa dijadikan harta riba sebagai sumber pahala. Jangan kau menyangka ketika kau mendapat dari hasil riba, kau berikan, kau mendapat pahala. Tidak. Sedikit pun tidak ada pahala bagi dari hasil riba. Jadi biasa orang ada bunganya, dapat bunga di bank. Kau sumbang punya dapat kalian itu pahala. Tidak ada pahalanya. Sedikit pun tidak ada nilai pahalanya. Ya, sekedar pelepasan tapi tidak ada nilai pahala bagi. Ya, jangan mengharap pahala dari riba. Ya, maka itu kasihan sekali ya orang-orang yang bergelut dengan profesi riba. Umrohnya tidak bernilai, hajinya lebih lagi tidak bernilai. Kok dari hasil riba? Zakatnya tidak bernilai, sedekahnya tidak bernilai, tidak ada nilainya sedikit pun. Kasihan mereka. Ya, kasihan sekali mereka. Berikutnya wastahallul kadhib. Mereka termasuk dari tanda hari kiamat, istirab saat, mereka menghalalkan berdusta, menghalalkan berbohong untuk segala cara. Nah, ini zaman sekarang ini andalannya pedagang ya. Pedagang-pedagang itu salah satu cara menariskan barang dagangan dengan menghalalkan bohong. Karena kalau tidak bohong, tidak bisa dikaya. Ya, tidak bisa banyak dapat. Akhirnya al-kadhib. Ya, segala cara dihalalkan dalam bentuk berbohong. Berikutnya wastahaqqu bihima. Mereka bermudah-mudahan menumpahkan darah. Bermudah-mudahan dalam menumpahkan darah seorang muslim. Dijelaskan apa makna bermudah-mudahan menumpahkan darah seorang muslim. Artinya bermudah-mudahan membunuh pelaku dosa. Pada ingat, la yastahillu damun beri'il muslim illa bisalah. Tidak halal dibunuh seorang muslim yang dia Islam, dia muslim. Tidak halal untuk dibunuh. Yang halal hanya 3, kata Nabi. Satu, ketika dia murtad dia. Yang kedua, dia berzina dengan syarat dia telah berkeluarga, dia berzina.
akan dituntut kelak di hari kiamat. Pada betapanya pelaku dosa itu mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, termasuk dari tanda hari kiamat banyaknya orang bermudah-mudahan membunuh seorang muslim karena sebuah dosa yang dia lakukan. Pencuri ayam dimasak, dibunuh. Pencuri dibunuh. Ya, apalagi dibunuhnya dengan cara-cara yang jahat, yang bodoh. Dia akan datang di hari kiamat menuntut. Wasta'alul bina, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Wasta'alul bina, manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya, meninggikan bangunannya. Sta'alul bina. Kalau orang kaya yang melakukan itu biasa kita dapatkan di zaman sekarang. Bukan itu yang diminta. Termasuk dari tanda hari kiamat yang melakukan ista'lul bina orang miskin. Orang-orang yang tidak beralas kaki, budak-budak, ya terpandang, mereka yang berlomba-lomba membangun bangunan. Jadi bukan hanya orang kaya, tapi orang-orang miskin ista'lul bina. Dan kapan orang sudah fokus ista'lul bina, pasti malas nih sholat, malas nih zakat, malas nih haji, malas nih umroh. Kan dia fokus bina, mempertinggi bangunan, memakan waktu, menghabiskan waktu. Ista'lul bina, meninggikan bangunan. Nah, itu dia. Termasuk ista'lul bina. Waba'uddin di dunia. Berikutnya, termasuk dari tanda hari kiamat, manusia menjual agamanya dengan dunia. Ya, cepat baca. Berikutnya, wataqatta'atil arham. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya manusia memutuskan tali silaturahmi. Padahal semakin berganti masa dan zaman, Allah semakin mempermudah menyambung tali silaturahmi. Sarana-sarana semakin diperdekat. Itu subhanallah. Coba lihat teknologi. Itu betul nikmat dari Allah mempermudah menyambung tali silaturahmi. Tapi lihat yang terjadi. Kenapa? Ketika sarana semakin dipermudah, manusia semakin memutuskan tali silaturahmi. Wa taqatta'atil arham. Semakin terputus tali silaturahmi. Adanya HP, adanya internet, itu malah menjadikan memutus tali silaturahmi. Memutus, bukan menyambung. Ya, memutus. Taqatta'atil arham. Contoh-contoh zaman sekarang ini, HP-nya itu hanya pamer makanan. Di statusnya makanan terus dipamer. Tidak pernah dikasih sanak keluarganya, hanya fotonya saja. Yang dikirimkan fotonya, bukan makanannya. Yang dikirimkan minumannya, tapi gambarnya, bukan minumannya. Itu memutuskan namanya. Menyambung itu makanannya kamu kirim, bukan gambarnya. Minumannya yang kamu kirim, bukan gambarnya. Kebanyakan orang itu yang dia menghubungi keluarga
harganya hanya gambar saja. Ya, gambarnya. Gambar makanannya, gambar rumahnya, gambar dirinya, gambar minumannya, gambar mobilnya, gambarnya semua. Tapi tidak pernah dia menyambung silaturahmi. Ya, termasuk dari tanda hari kiamat, kaqatta'atil arham. Semakin banyak orang memutuskan tali silaturahmi, baku bumi. Berikutnya, wa yakunul hukmu dha'fan. Subhanallah. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, ketika hukum itu diberlakukan hanya untuk orang yang lemah. Khusus orang yang lemah. Orang-orang yang kaya, ini pasti. Pemilik harta, bebas. Di penjaranya seperti hotel. Sama. Penjara lepas. Tidak berlaku hukum bagi orang kaya. Hukum itu hanya berlaku bagi orang yang lemah. Ketika ada mungkin seorang nenek terpaksa dia mencuri sepotong roti karena tidak ada yang dia makan. Subhanallah, hukumannya 10 tahun. Tapi kalau orang-orang kaya, korupsi, miliaran, dilepas. Wa yakunul hukmu dha'fan. Hukuman itu hanya berlaku bagi orang yang lemah. Berikutnya, wal kadhib sidqan. Ini tanda juga. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, orang-orang pembohong, para pembohong mendapatkan gelar sidqan, orang jujur. Hebatnya ya di masa itu. Pembohong gelarnya sidqan, jujur. Tapi orang yang jujur gelarnya apa? Jor. Pendusta. Jadi orang berlomba-lomba berbohong karena dikatakan sidqan, jujur. Tapi orang yang jujur dikatakan kadzib. Berikutnya wa kasurat talaq. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, banyaknya terjadi perceraian. Dalam riwayat yang lain, manusia bermudah-mudahan melakukan perceraian. Kasihan talaq. Banyak terjadi perceraian. Salah satu penyebab banyaknya terjadi perceraian karena banyaknya kejahatan, banyaknya fitnah,